Halo, sahabat Tandan Penduri dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita mau bahas sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kelapa sawit ini supaya bisa berbuah lebat lah. Oke? Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh petani kelapa sawit supaya sawitnya itu bisa berbuah lebat. Nah, ini mungkin orang berpikir bahwa pupuk adalah hal yang paling utama agar kelapa sawit kita itu bisa buahnya lebat sekali, ya enggak? Ternyata itu pupuk adalah urutan yang kesekian, bukanlah yang pertama. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas sama-sama. Ternyata hal yang paling utama dalam kelapa sawit itu adalah air. Oke, mengapa sih air menjadi kebutuhan yang paling mendasar atau paling utama untuk kelapa sawit? Ya, secara logika lihat. Dalam setiap pohon ini dia mengeluarkan berapa buah. Dalam setiap buah itu butuh air sampai 5 liter air per buah. Sedangkan dalam satu pohon biasanya satu putaran itu ada sekitar 5 sampai 6 buah. Nah, kali saja berapa kebutuhan airnya. Nah, sedangkan belum lagi pelepahnya dan daunnya. Ini semua membutuhkan asupan air sampai ke ujung daun. Nah, itulah alasannya mengapa ternyata kelapa sawit itu memang membutuhkan air yang dengan jumlah yang sangat besar. Tapi Anda nggak usah khawatir. Allah sudah menyediakan air untuk mereka tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Jadi melalui air hujan. Jadi untuk Indonesia saya rasa ya ada sih sebagian pulau-pulau di Indonesia itu memang kekurangan air. Tapi untuk wilayah-wilayah Sumatera, Sulawesi itu alhamdulillah air itu masih mencukupi untuk sawit. Dan air hujan juga ada yang namanya pakis ya. Tapi kebetulan ini tidak ada pakisnya, belum ada lah. Jadi pakis itu juga ternyata mempunyai fungsi menjaga kelembaban atau menjaga kadar air di batang pohon kelapa sawit. Jadi sekarang ada fenomena yang pruning ala bonsai ya katanya ya. Menurut saya sih secara logika ketika teorinya mengatakan bahwa sawit itu butuh kelembaban melalui pakis itu, ketika kita pruning secara bonsai itu kan dia gundul tuh. Nah, otomatis kadar kelembaban atau kadar airnya itu pasti berkurang. Nah jelas itu akan mempengaruhi berapa banyak buah yang akan dihasilkan oleh satu pohon kelapa sawit. Nah ini mungkin ada yang kurang sependapat, silahkan komentar di bawah ya. Jadi yang kedua itu adalah kebutuhan sinar matahari tiap hari. Jadi kebutuhan sinar matahari itu per harinya itu 5 jam untuk kelapa sawit ya. Jadi diharapkan semaksimal mungkin bagaimana bisa kelapa sawit itu menyerap sinar matahari dengan cara jarak tanam yang kita atur. Jarak tanam standarnya itu setidaknya kalau pelepah panjang itu 9x9. Itu sudah standar, sudah ideal lah ya. Jadi per hektar itu ya sekitar 136 sampai 140 lah per hektar. Itu estimasinya. Nah, ketika jarak tanamnya itu terlalu rapat, otomatis kebutuhan sinar matahari juga kurang. Nah, tidak heran ketika jarak tanam itu terlalu rapat, bagian tengah kebun itu biasanya sawitnya kurang berbuah. Buahnya tidak sama dengan yang berada di pinggir kebun. Nah, yang ada di pinggir itu biasanya di daerah perbatasan yang dekat jalan, itu biasanya sih buahnya lebih bagus daripada yang ada di dalam bagian tengah kebun. Nah, tidak heran ketika kita nanam kelapa sawit itu mungkin depan rumah atau di pekarangan rumah yang tumbuh dengan sendirian, tidak ada yang lainnya, biasanya itu pasti berbuah lebat. Apapun itu varietasnya, mau itu afkir atau seperti apa bentuknya, ketika dia ditanam sendirian, biasanya sih dia akan berbuah lebat. Karena apa? Kebutuhan sinar mataharinya cukup, kebutuhan airnya cukup, karena tidak ada saingan tanaman lain di tempat itu. Itu alasannya. Dan yang ketiga adalah pupuk. Nah, ini ternyata pupuk itu berada di urutan ketiga pada saat kita melakukan perawatan sawit. Nah, kalau sekarang kan pikirannya orang kayak saya nih biasanya pupuk itu di nomor satukan ya. Nah, sehingga kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli pupuk.
Tapi sebenarnya selain pupuk, ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Nah, kalau tanamannya terlalu rapat, misalnya jarak tanamnya 7 kali 7, ya kalau pelepah panjang, walaupun kita berikan pupuk yang banyak, ya mungkin itu akan berpengaruh pada proses pembuahan pada kelapa sawit. Nah, ya kan? Jadi, mulai saat ini, ayo kita perbaiki mindset kita yang belum tanam nih ya. Yang belum tanam, atur jarak tanamnya supaya kebutuhan matahari cukup. Terus gunakan apa ya, irigasi supaya air itu bisa tertampung di wilayah kebun kita. Tapi kalau untuk yang pegunungan saya rasa tidak bisa melakukan ini ya. Ya, yang setidaknya kita harus merawat apa ya, kayak rumputnya diperhatikan ya. Jadi itu adalah faktor di mana kelapa sawit bisa berbuah lebat. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bertemu di video mendatang. Oke, dadah.